Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan merangkum film terbaru Takeru Sato yang berjudul Rurouni Kenshin The Final 2 yang bercerita tentang awal mula Kenshin mendapatkan luka silang di pipinya dan bertemu dengan kekasihnya yaitu Tomoe yang dirilis baru-baru ini di Netflix. Film diawali dengan adegan seorang pria yang berlari ketakutan sambil memegang pundaknya. Kemudian dia tiba di tempat persembunyian mereka. Mereka merupakan kelompok bagian dari Kesogunan dan juga kelompok dari keluarga Tsushima pendukung Shogun. Saat pria tersebut tiba, dia disuruh melihat seseorang yang sedang mereka tahan, karena pria itu sebelumnya sempat diserang oleh seorang misterius. Dan diduga pria tersebut diserang oleh orang yang mereka tahan itu. Namun tak disangka orang tersebut ternyata Batosai sang pembantai yaitu Rurouni Kenshin, pria yang sedang haus darah. Kenshin ternyata sengaja menyerahkan diri agar bisa membasmi mereka di markas mereka sendiri. Pembantaian pun tak dapat dihindarkan. Saat setelah pembantaian oleh Batosai, kemudian Seito yang adalah kapten dari skuad ketiga Shinsengumi bersama anak buahnya datang untuk menyelidiki pembantaian tersebut. Kemudian Okita Suji, tangan kanan Seito, berasumsi bahwa pelaku pembantaian itu adalah Batosai. Dan menurutnya Batosai ini merupakan manusia berdarah dingin tanpa emosi dan seperti mesin pembunuh. Shin pun kemudian berpindah. Scene ini memperlihatkan sang Batosai akan membantai segerombolan yang diduga merupakan bagian dari kelompok pendukung Kesogunan. Mereka adalah anak buah dari Shigapura. Salah satu dari kelompok ini bernama Akira Kyosato, pria yang nantinya akan memberikan bekas luka yang menjadi ciri khas sang Batosai. Pada saat mereka bertarung, Akira Kyosato tidak mau menyerah begitu saja. Pada saat dia sekarat, dia sempat berkata bahwa dia tidak boleh mati sekarang karena ada orang yang dia kasihi. Karena mendapat luka sayatan, Kenshin dengan emosi membunuh Akira Kyosato tanpa ampun. Scene berpindah lagi di mana memperlihatkan pemimpin klan dari Batosai yaitu Kogoro Katsura bersama pengawalnya. Kemudian Kenshin pun muncul. Pada saat itu Katsura memperingatkan Kenshin untuk berhati-hati terhadap kelompok serigala Mibu yaitu para polisi Shinsengumi yang dipimpin oleh Saito. Dia juga memberitahu bahwa Kenshin menjadi sasaran empuk mereka karena telah membantai ratusan anak buah Shogun. Meskipun begitu, Katsura tetap memperingatkan Kenshin, ini semua demi era baru. Katsura juga menerangkan bahwa tindakan mereka demi kedamaian dan membahagiakan juga para wanita agar terbebas dari kesengsaraan. Setahun sebelumnya memperlihatkan Katsura dan Shinsaku Takasugi yang sedang merekrut prajurit demi sebuah revolusi era baru untuk menggulingkan Kesogunan. Disinilah awal mula remaja yang bernama Himura Kenshin dilatih menjadi sang Batosai. Dia menjadi alat khusus di bawah komando Katsura. Kenshin juga sempat ditanya kenapa ia ingin bergabung. Jawaban Kenshin ialah demi untuk menggulingkan Kesogunan. Pada saat itu juga datang seorang pria arogan yang hendak menguji kehebatan si calon Batosai ini. Kenshin pun menunjukkan kehebatannya dengan menebas dengan cepat pria tersebut. Namun tidak mengenai tubuh pria itu, Kenshin hanya mengenai bajunya. Pada saat itu juga dia mendapat pujian dari Katsura dan kemudian Kenshin diterima masuk dalam skuad mereka. Kembali ke masa sekarang, tampak sang Batosai sedang menikmati hidangannya. Pada saat itu juga tiba-tiba muncul seorang gadis. Gadis itu bernama Tomoe Yukishiro yang nantinya akan menjadi kekasih dan istri Kenshin. Pada saat Tomoe memesan sake dingin, ada dua pria yang mengaku dari prajurit Kesogunan mengganggu Tomoe. Karena membuat suasana resah, Kenshin memutuskan untuk mengusir mereka. Kenshin pun berhasil mengusir mereka. Namun pada saat Kenshin akan kembali ke penginapan, ia dihalau oleh kedua orang yang diusirnya tadi. Yang mungkin karena mereka merasa direndahkan oleh Kenshin. Pada saat mereka akan menyerang Kenshin, akan tetapi tiba-tiba mereka diserang oleh penjahat yang hendak membunuh Kenshin.
Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Namun pertarungan tak berlangsung lama karena Kenshin dengan cepat menghabisi penjahat tersebut. Di akhir pertarungan, Kenshin terkejut. Tomoe ternyata menyaksikan pertarungan mereka. Dan tiba-tiba Tomoe pingsan. Karena Kenshin merasa kasihan, dia pun membawa Tomoe ke penginapannya. Pada keesokan harinya, Kenshin melihat gadis yang dibawanya itu terlihat akan melayani tamu di penginapannya itu. Ternyata Tomoe sudah bekerja di penginapan tersebut. Kenshin pun tak menduganya. Kemudian ia mengajak Tomoe untuk berbicara dengannya. Di situ Kenshin menyuruh Tomoe untuk segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke keluarganya. Tapi Tomoe menerangkan bahwa ia tak punya keluarga dan menyinggung soal Kenshin membunuh pria semalam. Kenshin pun menjawab bahwa ia membunuh demi era baru yang penuh kedamaian dan tak sembarang membunuh orang. Pada malam harinya, Kenshin melapor ke Katsura bahwa ia diserang oleh orang misterius karena mengenalnya sebagai Batosai. Katsura kemudian berasumsi bahwa kemungkinan di dalam kelompoknya ada seorang pengkhianat. Beberapa lama setelah itu, Batosai kembali beraksi menjalankan misinya. Di tempat itu, ia membantai para pengikut Shogun tanpa ampun. Saat ia berhasil menjalankan misinya dan kembali ke penginapan lalu membersihkan dirinya, Tomoe datang menghampirinya. Kemudian Tomoe pun berkata bahwa dia tidak bisa tidur saat Kenshin keluar. Tomoe juga bertanya apakah Kenshin akan terus membunuh. Setelah mengungkapkan semua itu, Tomoe pun pergi meninggalkan Kenshin. Pada malam hari, Katsura menemui Tomoe. Katsura menceritakan tujuan mereka menggulingkan kesogunan dan menceritakan kenapa Kenshin harus menjadi mesin pembunuh. Pada akhir diskusi, Katsura memperingatkan Tomoe agar jangan jadi penghalang bagi mereka dan juga jangan melakukan apapun untuk menumpulkan pedang Kenshin. Keesokan harinya, Tomoe mengajak Kenshin jalan-jalan. Di sana Tomoe mencoba menasihati Kenshin agar ia berhenti membunuh. Kenshin pun menjelaskan ia melakukan itu semua karena untuk terwujudnya suatu era baru. Di markas pusat Shinsengumi diperlihatkan anak buah Saito berhasil menangkap salah satu dari anak buah Katsura dan mengetahui rencana Katsura pemimpin Batosai tersebut. Mereka kemudian berencana menyerang dan menangkap semua anggota Katsura. Rencana mereka pun terlaksana. Pada malam hari mereka kemudian menyerbu penginapan tempat anak buah Katsura. Kenshin yang mengetahui hal tersebut kemudian langsung pergi secepatnya ke penginapan itu. Namun di tengah perjalanan, Kenshin dihalau oleh Okita Souji. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Di tengah pertarungan mereka, Saito kemudian datang. Pada saat Kenshin dan Saito akan bertarung, anak buah Katsura menghampirinya dan mengajak Kenshin untuk segera pergi. Kenshin sempat tak mau mendengar, namun karena itu merupakan perintah dari Katsura, akhirnya Kenshin pergi juga. Di siang harinya, anak buah Katsura dan Kenshin terlihat sedang menikmati makanannya. Mereka pun semakin panik karena prajurit Shogun semakin berkeliaran sejak kejadian di Ikedaya. Salah satu anak buah berkata bahwa pada restorasi Tosu mereka telah dihancurkan, dan juga mereka dicap sebagai pemberontak yang melawan kaisar sejak anak buah Shogun membakar kota. Kemudian datang salah satu anak buah Katsura. Dia berkata mereka harus mundur karena Saito dan anak buahnya bisa kapan saja menyerang mereka. Pada malam hari saat Kenshin sedang tidur, Tomoe bermaksud menyelimutinya. Namun, Kenshin yang terkejut hampir saja menebas leher Tomoe. Pada scene ini memperlihatkan juga Kenshin mulai frustasi. Namun Tomoe menguatkannya dan berjanji ia akan tetap bersama Kenshin lebih lama lagi dengan alasan untuk meredam kemarahan Kenshin. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba mereka disergap para Shinsengumi. Tapi pada akhirnya mereka berdua berhasil meloloskan diri. Di siang hari mereka berjumpa Katsura. Di sana ia menyuruh Kenshin untuk bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk beraksi kembali. Sang Batosai yang gelisah ini pun bertanya, ia harus bagaimana? Lalu Katsura menjawab, mereka harus menghindar dan menyuruh Kenshin untuk pergi ke desa di luar Kyoto.
Katsura juga memohon kepada Tomoe untuk mendampingi Kenshin dengan berpura-pura menjadi istri Kenshin. Tomoe pun ikut bersama Kenshin. Usai Kenshin mengajak untuk tinggal bersamanya, mereka pun pergi ke desa tersebut. Kenshin dan Tomoe kemudian hidup bersama. Mereka menjadi pasangan petani yang serasi. Sang Batosai ini mulai merasa tenang dan mencoba melupakan kisah pembantaian. Saat Kenshin sedang bercocok tanam, temannya datang mengunjunginya. Temannya kemudian berkata bahwa situasi semakin memanas, bahkan Katsura pemimpin mereka mendapat julukan Kogoro Kabur. Temannya kemudian pergi dan meninggalkan sekantong uang untuk Kenshin. Namun di tengah perjalanan, teman Kenshin ini tiba-tiba berbelok arah dan ternyata dia berjumpa pasukan bayangan utusan Shogun. Ternyata mata-mata selama ini yang mereka cari adalah teman Kenshin sendiri. Pada saat mereka sedang berdiskusi rencana untuk membunuh Kenshin, ketua kelompok ini mengutus Enishi ke tempat tinggal Kenshin dan Tomoe. Enishi yang juga saudara laki-laki Tomoe kemudian datang mengunjungi rumah mereka dan diam-diam mengungkapkan kepada Tomoe bahwa agen keshogunan yang ditugaskan untuk melacak dan membunuh Kenshin ada di dekat mereka. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk balas dendam. Namun mungkin karena Tomoe mulai jatuh hati ke Kenshin, misi untuk membalas dendam dia batalkan. Malah dia menyuruh Enishi untuk segera pergi. Tomoe pun mengajak Kenshin ke dalam dan bercakap-cakap. Pada momen inilah kemudian Tomoe mengungkapkan kisah hidupnya yang ditinggal orang yang paling dia cintai, yaitu pria yang dibunuh Kenshin. Karena Kenshin melihat Tomoe sangat terpukul, Kenshin pun berusaha menenangkannya. Pada momen inilah Kenshin dan Tomoe saling mengungkapkan perasaannya. Kenshin dan Tomoe pun saling jatuh hati. Dan Kenshin berjanji kebahagiaan Tomoe yang hilang ia akan berusaha mengembalikannya lagi. Paginya Tomoe kemudian meninggalkan rumah mereka, sementara Kenshin masih tidur. Pada saat Kenshin mencarinya, temannya datang dan memberitahu bahwa sebenarnya Tomoe adalah mata-mata. Dia juga kemudian mengungkapkan kepada Kenshin siapa tunangan Tomoe. Kenshin bagaimanapun tidak menyadari bahwa rekannya inilah yang merupakan mata-mata sejati di kelompok mereka. Kembali ke Tomoe, ia telah berjumpa dengan agen keshogunan utusan untuk menghabisi Kenshin. Pada scene ini Tomoe berusaha untuk membela Kenshin, namun hal itu tidak dihiraukan agen tersebut. Ternyata selama ini agen tersebut memanfaatkan Tomoe. Mereka yakin bahwa Kenshin akan jatuh hati terhadap Tomoe, dan hal itu pun terjadi. Setelah mendengar semua itu, Kenshin terlihat sangat frustasi, kemudian menyusul Tomoe di kuil tempat persembunyian para agen tersebut. Pada saat menuju lokasi Tomoe dengan rasa frustasi dan trauma yang tinggi, Kenshin dihalau oleh beberapa orang utusan agen tersebut. Namun dia berhasil membunuh para utusan-utusan tersebut. Namun Kenshin mendapatkan luka yang cukup parah, ia bahkan sempat susah untuk melihat. Keadaan Kenshin ini yang ternyata nantinya dimanfaatkan ketua dari pemimpin kelompok tersebut. Pada saat Kenshin akan menebas lawannya, Tomoe yang bermaksud merelai pertarungan tersebut malah terkena tebasan pedang dari Kenshin. Sebenarnya di sini ini Kenshin bisa untuk membunuh lawannya, namun secara tidak sengaja Tomoe malah terkena tebasan dari katananya. Pada saat detik-detik Tomoe mengembuskan napas terakhirnya dalam pelukan Kenshin, Tomoe menggores pipi Kenshin dengan pisaunya dan memberikan bekas luka kedua dari bekas luka pertama sehingga kemudian luka di pipi Kenshin kemudian berbentuk huruf X.
Beberapa lama setelah kejadian itu, datang Katsura memberitahu Kenshin bahwa dia sudah memiliki pembunuh baru yang akan menggantikan Kenshin. Ia juga menginformasikan bahwa mereka telah membunuh mata-mata yang tidak lain adalah teman Kenshin itu sendiri. Selain itu juga, Katsura memohon dan berharap Kenshin turut berperang untuk melawan Keshogunan. Kenshin pun mematuhinya karena sebelumnya dia sudah bersumpah untuk terus bertarung hingga era baru tiba. Namun setelah itu ia berkata tidak akan membunuh lagi demi menepati janjinya terhadap kekasihnya yaitu Tomoe. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan pertempuran di Tobakushini di Kyoto. Pada adegan pertempuran di hutan di Kyoto ini memperlihatkan Kenshin bertarung dan membunuh. Mereka pun berhasil menang dan era baru pun tiba. Pada saat Saito meneriakinya dan berkata belum berakhir, Kenshin menghunuskan pedangnya ke tanah dan berjalan tertatih-tatih pertanda sesuai dengan janjinya bahwa dia tidak akan membunuh lagi setelah era baru tiba. Akhirnya, dia pun menghilang. Begitulah sekilas sinopsis dan ulasan dari film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, komen, dan men-share film ini. Untuk saran dan kritikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Rurouni Kenshin The Final 2 ada di deskripsi. Sampai bertemu di film-film lainnya.